Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Tim gabungan lapas bersama BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muaro Sabak. Petugas melakukan tes urin dan razia barang terlarang di dalam lapas. Tim gabungan TNI, Polri, Lapas bersama BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muaro Sabak untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas agar lembaga pemasyarakatan bebas dari peredaran narkoba. Tim gabungan memeriksa setiap blok hunian warga binaan. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang yang dianggap berbahaya, seperti sendok besi, gunting, paku, dan korek api. Selain itu, tim gabungan juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan pegawai lapas. Hasilnya tidak ditemukan pegawai dan warga binaan mengkonsumsi narkoba. Seperti kita ketahui, ancaman terberat kita bangsa ini sekarang adalah narkoba, ya. Apalagi ini lapas narkotika. Kemudian lagi narkoba itu ada tunggangannya, ada kendaraannya. Apa itu HP? Jadi apabila warga binaan ini memiliki HP, ya, nggak bisa kita kendalikan, ya, di dalam mereka bisa berkomunikasi dengan jaringannya terkait juga narkoba dan hal-hal yang lainnya yang bisa merusak citra pemasyarakatan. Nah, seperti juga melakukan penipuan, ya, dengan berbagai modus. Nah, ini merupakan komitmen kita, sebagaimana juga arahan perintah dari Bapak Menteri. Jadi tadi kita razia bersama secara serentak dimulai tadi pukul 9 hingga pukul 9.40, ya teman-teman. Menyaksikan semua, menggeledah semua tadi. Ini barang-barang temuan kita yang real, ya. Ada terdapat di sini seperti paku panjang ini, ya, yang bisa digunakan untuk senjata tajam, ya, seperti ini. Walaupun barangkali ini alasannya barangkali nanti akan diperiksa lanjut, ya, Pak KPLB untuk menggantungkan baju. Ini nggak boleh, tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Terus ada gunting, ya, ini berpotensi untuk digunakan sebagai senjata juga. Nah, ini yang jelas juga sendok juga diasar nanti menjadi senjata juga, ya, dari stainless. Kita membenarkan ada sendok tapi dari mika atau dari plastik. Sudah kita sosialisasikan berapa kali, ya. Kemudian ini bukannya ini ini ada parfum. Parfum boleh, tapi jangan dengan bahan kaca, ya, kaca, botol-botol kaca ini tidak boleh. Untuk mengurangi kejahatan peredaran narkoba di dalam lapas, petugas tidak memperbolehkan warga binaan menggunakan handphone di dalam blok hunian. Ada 74 orang pegawai kita sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya alhamdulillah negatif, dan kita juga ambil sampel dari warga binaan kita secara acak. Ada perwakilan di tiap-tiap kamar huniannya. Alhamdulillah hasilnya juga negatif. Jadi kali ini bentuk dari kita untuk memerangi dari narkoba, yaitu dari zona Halinar. Kita ingin mewujudkan bahwa lapas narkotika kelas 2B Muaro Sabak bersih dari narkoba. Jadi alhamdulillah pada hari ini hasil tes urin pegawai dan hasil tes urin warga binaan secara acak hasilnya negatif. Terakhir dilakukan tes itu kapan? Kita lakukan tes ini secara berkala ini. Jadi secara berkala setiap 3 bulan sekali itu kita lakukan tes urin untuk pegawainya. Tapi kalau untuk warga binaan itu ada laporan setiap bulan. Jadi setiap bulan kita lakukan screening secara berkala. Itu kita ambil sampel di dalam kamar hunian itu secara acak. Razia ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muaro Sabak untuk membasmi narkoba di dalam lapas. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023, yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur Perusahaan Pelaksana Proyek. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan 7 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023,
yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Direktur Perusahaan Pelaksana Proyek. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian 2 miliar lebih. 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu HC, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci, selaku pengguna anggaran dan PPK. NE, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana merangkap PPTK. F, Direktur, PTWT sebagai rekanan utama, serta 4 direktur dari CV Pelaksana Proyek. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menyebutkan penyidikan kasus ini dilakukan sejak bulan Februari 2025 lalu. Proyek PJU yang dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah ini diduga bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci memecah proyek menjadi 41 paket kecil, kemudian ditunjuk langsung tanpa melalui proses lelang terbuka. Tindakan ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan 7 tersangka yang barusan kita tetapkan dan kita tahan untuk 20 hari ke depan, di mana yang pertama tidak melakukan pelelangan secara umum, tetapi melalui penunjukan langsung. Kedua, tidak sesuai dengan spek apa yang ada di kota kerja. Itu dari perhitungan kerugian keuangan negara yang sudah dan telah dihitung oleh teman-teman dari BPKP mengakibatkan kerugian negara 2.721.591.507 rupiah 61 sen. Saat ini penyidikan masih berjalan, kemungkinan ada penambahan tersangka baru apabila ditemukan bukti baru. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara Muhammad Fahri, warga Desa Mundung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi mengalami luka di bagian leher akibat terjerat kabel fiber optik di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Muhammad Fahri, warga Desa Mundung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, mengalami luka di bagian leher akibat terjerat kabel fiber optik di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Leher korban terjerat saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kabel fiber optik yang menjuntai ke jalan menjerat leher Fahri hingga ia dan rekannya terjatuh dari sepeda motor. Kini korban masih merasakan sakit dan nyilu pada bagian leher yang terluka. Kami tuh tidak nampak Pak kabelnya. Lah pas dia kabelnya tuh apa Pak? Samar-samar. Tidak nampak pas kami ketumur tuh baru nampak. Oh berarti kecil kabelnya ya? Kecil. Menjuntai di jalan? Ya menjuntai di jalan. Itu sempat terjerat leher kita? Ya terjerat. Sempat habis itu terjatuh gitu ya? Ya terjatuh. Boncengan berapa orang Mas? Dua. Sama teman ya? Ya sama temannya. Saat kejadian itu pas sudah kita terjerat tuh apa yang dirasakan mungkin waktu itu? Sakit. Agak ngilu dikit Pak. Udah tuh mengira kalau ada kabel itu ya? Ya udah. Itu kabelnya tingginya berapa meter kalau dari tanah itu? Perkiraan kita? Kira-kira setinggi saya lah Pak. Sebatas leher. Sebatas leher. Oh pas kita naik motor ya? Yo naik motor. Seleher kita ya? Seleher kita nih. Itu pas kejadian ngebut apa enggak kita? Enggak, lambat Pak. Lambat sudah kayak gini ya? Ya. Kalau ngebut gimana itu? Ya putus. Rekan korban juga terluka di bagian wajah akibat jeratan kabel fiber optik yang semeraut tersebut. Kami duduk miring, pakai kain. Tiba-tiba kabel tu lah terjerat di leher kawan kami ni. Iya. Cepat tidak terlihat kabel itu. Tak nampak. Tidak nampak. Iya. Saking kecil ya. Jadi pada saat nabrak kabel itu langsung kalian motor itu langsung jatuh. Iya, langsung jatuh. Oh berarti begitu terjerat langsung kita jatuh ya? Iya. Apa yang luka itu? Ini. Pertama ada nih, kami kasih madu nampak je nih. Pedih. Pedih Mas ya. Apa yang menjadi harapan Mas? Harapannya tidak terulang lagi lah kabel kayak gitu.
Orang tua korban Muhammad Fahri berharap luka bagian leher yang dialami anaknya dapat segera sembuh, menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak perusahaan kabel fiber optik tersebut. Pulang ke rumah, saya tengok ada leher cacat, saya tanyalah, ya udah jatuh kata dia. Nah, apa jatuh? Nomor kabel itu nih internet nih, saya bilang kata dia kan. Jadi ya saya nggak tahu persis kayak mana itu kejadiannya, saya nggak anggap itu, cuman saya bilang berobat baik, saya bilang kan. Dia bilang sudah dibawa ke tempat itu postu itu, ke perawatan bidan dusun dulu kan. Jadi saya bilang sudahlah, saya tengok perkembangannya. Nah, kejadian itu biasa terlintas selalu sementara. Nah, lantaran itu ada pemerhati masyarakat, saya bilang tadi ya, betulan apa kawan kita juga dekat rumah juga tetangga, ya bantulah masalah nak hubungi pihak perusahaan terkait ya. Nah, itulah sepengetahuan saya, Pak. Ya. Itu menderita luka bekas jeratan itu, Pak ya? Iya, nampaknya gitu lah. Jadi sudah ada dijumpai pihak perusahaan? Tadi malam kemarin ada yang kesini, cuman saya bilangnya lihat secara berketinju aja, berkelanjutan, lihat perkembangan ini. Nah, itulah yang bilang, iya sanggup kata dia bilang gitu. Harapannya gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan anak saya tidak jadi apa-apa, tidak telanjang lebar, artinya sembuh secara permanen kan. Jadi cacat secara apa nggak nampak, itu yang bilang harapan saya. Mereka berharap kepada pemerintah dapat mengevaluasi keberadaan maupun perizinan dari perusahaan kabel fiber optik agar peristiwa yang dialami oleh anaknya tidak terjadi lagi kepada orang lain. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Dua warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi divonis 4 bulan penjara meski telah berdamai dengan perusahaan kelapa sawit mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sengeti, Muaro Jambi. Mas Daryono dan Marsudi, warga desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sebelumnya divonis 4 bulan penjara meski telah ada kesepakatan damai dengan perusahaan kelapa sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari. Menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan keduanya di Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Gugatan perdata yang diajukan para penggugat ditujukan kepada 6 pihak, yaitu Polda Jambi, PT FPIL, Polres Muaro Jambi, dan Kades Sumberjaya. Dalam gugatan ini, kedua penggugat menyatakan telah mengalami kerugian material sebesar 30 juta rupiah, kehilangan penghasilan serta biaya keluarga untuk kunjungan, konsumsi, dan transportasi selama 4 bulan. Sementara untuk kerugian imaterial yang dialami para penggugat ditaksir mencapai 1 miliar rupiah, hilangnya nama baik, penderitaan batin, tekanan psikologis, perlakuan tidak adil, hingga stigma sosial sebagai mantan terpidana. Alasan dan dasar gugatan ini diantaranya, kedua penggugat diduga menjadi korban kriminalisasi dalam konflik agraria antara masyarakat dengan PT FPIL di Desa Sumberjaya. Perdamaian antara masyarakat dan perusahaan menghasilkan kesepakatan tertulis, pihak perusahaan PT FPIL bersedia memberi kompensasi sebesar 500 juta rupiah sebagai bentuk penyelesaian konflik. Dana kompensasi tersebut dipercayakan kepada tergugat 5, yakni Kepala Desa Sumberjaya untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat, namun menurut penggugat hingga gugatan diajukan, dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tergugat PT FPIL dinilai tidak menjalankan komitmen damainya secara konsisten, malah memberi ruang bagi proses hukum terhadap pihak yang seharusnya sudah dimaafkan dan didamaikan. Kedua penggugat menuntut agar majelis hakim dapat menghukum para tergugat untuk membayar kerugian material yang dialami penggugat sebesar 30 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Masalah gugatan ini yang digugat itu RJ ya, pertama restoratif justice, yang mana restoratif justice itu tidak mulus jalannya. Kenapa tidak mulus jalannya? Seharusnya restoratif justice itu tidak ada di pidana atau juga melalui pengadilan. Ini saudara kami Mas Daryono sama Mas Sudi, mereka RJ telah disepakati, tetapi orang ini menjalani putusan sidang akhir, tetap divonis pidana selama 4 bulan. Ya keberatan lah. Sebenarnya kan restoratif justice itu tidak ada stempel pidana. Seharusnya ya keluar sudah restoratif justice damai berarti kan. Ya udah clear berarti masalahnya. Kuasa hukum PT FPIL Refman Basri menyampaikan, pihak perusahaan PT FPIL selaku tergugat 4 telah memberikan uang kompensasi kepada masyarakat Desa Sumberjaya melalui kepala desa sebesar 500 juta rupiah. Yang jelas-jelas keliru karena PT FPIL sudah memberikan uang kepada kepala desa melalui kas desa 500 juta. Dan ini adalah kewenangan penuh dari kepala desa untuk mendistribusikan.
Jadi kalau sudah kita berikan ya, itu kan kewenangan penuh Kades. Kan Kades dipilih oleh masyarakat. Ya, hormatilah masyarakat yang dipilih. Kepala desa yang dipilih. Udah kita salurkan, sudah ada aturan, dan polisi dan pihak terkait nggak ada kaitan lagi sebetulnya. Sudah tim dulu udah didamaikan, mau salah apa lagi? Ya kita anggap udah selesai, tapi masih dimajukan gugat tempat data lagi. Ya gimana ini? Kan berarti nggak ada kepastian hukum. Yang pasti itu berarti yang tidak pasti berarti. Gitu. Itu bukan kepastian hukum. Kita udah ikuti semua persyaratan yang diminta, udah kita selesaikan. Kepala Desa Sumberjaya Harmidi selaku tergugat 5 menyatakan uang dari perusahaan sebesar 500 juta tersebut masuk ke rekening desa dan telah disalurkan secara keseluruhan kepada 250 orang masyarakat penerima manfaat secara transparan, termasuk kedua penggugat. Saya selaku kepala desa menyampaikan bahwa semua perjanjian sudah direalisasi oleh pihak perusahaan, termasuk pencairan uang hibah itu sudah saya sampaikan sudah betul-betul masuk ke rekening desa. Dan kemudian hasil kesepakatan itu ini hasil dari kesepakatan masyarakat bahwa uang ini diberikan untuk modal usaha. Uang ini sudah tersalurkan. Kurang lebih di tanggal 3 hari sebelum Lebaran Haji. Sudah kita salurkan. Karena kalau dalam gugatan itu tidak ada transparansi terkait penyaluran. Sedangkan uangnya melalui musyawarah desa, kemudian transparan. Kita cukup berkas, kwitansi terkait data-data penerima manfaat. Sidang perdana ini hanya dihadiri oleh 2 pihak dari 6 tergugat, yakni tergugat 4 PT FPIL yang diwakili oleh kuasa hukumnya, serta tergugat 5 Kepala Desa Sumberjaya Harmidi. Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas administrasi dari pihak penggugat dan tergugat yang hadir. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, tim Reskrim Polres Kerinci menangkap pelaku pembunuhan di Malaysia. Korbannya merupakan perempuan. Mayatnya dibuang di gudang pupuk Desa Lologedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Tim Reskrim Polres Kerinci menangkap pelaku pembunuhan di Kerinci yang korbannya merupakan perempuan. Mayatnya dibuang di gudang pupuk Desa Lologedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Pelaku berinisial EL berhasil ditangkap dari persembunyiannya di Malaysia. Sebelum ditangkap, pelaku kabur selama 7 hari. Sebelumnya jenazah EJ berusia 45 tahun ditemukan berlumuran darah di gudang pupuk Desa Lologedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci pada Desember 2024 lalu. Hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025, bertepatan dengan hari Hud Bayangkara ke-79. Kami dari tim Dibunker Mabes Polri dan Polres Kerinci telah melakukan penyelidikan terhadap PSK atas nama AKS. Akan kami bawa hari ini dari Malaysia menuju Indonesia. Semoga selamat sampai tujuan, dan kami mohon pada doa rekan semua di Indonesia. Saat ini tim Polres Kerinci sedang dalam perjalanan membawa terduga pelaku pulang ke Indonesia serta mencari motif pembunuhannya. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain pembuatan pupuk kompos ramah lingkungan. Nantikan sesaat lagi.